Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Silakan buka kitabnya, halaman yang ke-18 dari kitab tersebut. Dan sekarang kita masuk di Al-Qa'idatu Thalithatu, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kaidah yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim merupakan sumber tazkiyah, sumber pensucian jiwa, dan juga termasuk di antara perkara yang akan menolong seseorang, akan membantu seseorang untuk mensucikan jiwanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-164 tadi. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman anugerah yang sangat besar. Apa itu? Anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus terhadap mereka, yakni orang-orang yang beriman, seorang rasul dari jenis mereka. Maksudnya seorang rasul juga dari kalangan manusia, sebagaimana kita manusia. Allah tidak mengutus kepada kita seorang rasul dari jenis malaikat. Allah juga tidak mengutus kepada kita seorang rasul dari jenis jin, tapi juga dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia juga. Apa tugas rasul tersebut? Di antara tugas rasul tersebut adalah yatlu alaihim ayatihi. Yang mana rasul yang Allah utus tersebut kepada kita, orang-orang yang beriman, bertugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Ini yang pertama ya. Tugas yang kedua, wa yuzakkihim. Allah mengutus rasul juga untuk mensucikan jiwa-jiwanya mereka, orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah utus untuk mengajarkan kepada mereka orang-orang yang beriman al-kitab, yakni Al-Qur'an maksudnya,
wal hikmah, dan juga al hikmah yakni al hadis. Berapa tugas yang Allah sebutkan di ayat yang mulia ini? Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepadanya ayat-ayatnya. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah mereka, untuk mensucikan jiwanya mereka. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab. Yang keempat wa yu'allimuhumul hikmah, yakni untuk mengajarkan kepada mereka al-hikmah, yakni as-sunnah. 4 tugas Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya dahulu mereka sebelum diutusnya Rasul tersebut tadi, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini lengkap ayatnya dari surat Ali Imran ayat yang ke-164. Yang menjadi syahid dalam pembahasan kita kali ini adalah wa yuzakkihim. Terkait dengan tazkiyatun nafsi, terkait dengan pembahasan pensucian jiwa, maka di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang beriman adalah untuk mensucikan jiwanya mereka. Dengan cara bagaimana mensucikan jiwa? Salah satunya tadi adalah dengan yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayatnya, wa yu'allimuhumul kitab, dan untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ini apa? Al-Quran. Sehingga ini pembahasan kita tadi, Al-Quranul Karim manba'u tazkiyah wa ma'inuha. Bahwasanya Al-Quranul Karim adalah sumber dari pensucian jiwa, dan termasuk di antara hal yang akan membantu seseorang untuk bisa mensucikan jiwanya. Ayat yang semisal ini banyak di dalam Al-Quran, ya. Kalau tadi surat Ali Imran ayat yang ke-164, ya. Disebutkan pula dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayatnya mirip ya dengan surat Ali Imran ayat yang ke-164 tadi, sangat mirip di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah zat yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi seorang rasul. Orang Arab Quraisy dahulu itu banyak di antara mereka yang buta huruf. Di zaman itu belum ada sekolah sebagaimana di zaman sekarang. Sehingga mereka dikenal dengan orang-orang yang ummi. Sehingga ketika ada di antara mereka orang-orang yang bisa baca tulis, maka mereka termasuk orang yang ngetop, orang yang hebat, orang yang jagoan. Apalagi kalau bisa menyusun bait-bait syair. Maka inilah yang menjadi kebanggaannya mereka. Di zaman tersebut yang menjadi kebanggaan itu adalah bait-bait syair. Sehingga Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini kemampuan yang bisa mengalahkan para penyair tadi. Yakni berupa susunan yang indah, kalimat-kalimat yang indah yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang menjadi kebanggaan ketika itu adalah syair. Beda halnya di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus, yang menjadi kebanggaan di kalangan manusia itu adalah sihir. Fir'aun itu memiliki tukang-tukang sihir yang banyak. Sehingga Allah berikan mukjizat kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam itu, mukjizat yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihir. Banyak sekali mukjizatnya Musa ya. Tongkatnya dilemparkan bisa berubah menjadi ular.
Tongkatnya dipukulkan ke laut bisa membelah lautan. Tongkatnya dipukulkan ke batu, fanfajarat min huthnata asyrata aina. Bisa memancarkan 12 mata air. Banyak sekali mukjizat yang lain. Tangannya dikeluarkan bisa menampakkan apa? Cahaya. Ini mukjizatnya Musa. Mengalahkan tukang-tukang sihir yang ada di zaman tersebut. Karena memang yang dibanggakan di zaman itu adalah sihir. Sehingga Allah berikan mukjizat untuk bisa mengalahkan tukang-tukang sihir tadi. Sementara yang dibanggakan ketika Rasulullah SAW diutus di kalangan orang-orang Arab Quraisy itu adalah syair. Sehingga Allah turunkan mukjizat berupa Al-Quran yang bisa mengalahkan syair-syair yang ada ketika itu. Padahal Rasulullah SAW itu pun termasuk dari kalangan orang yang ummi. Termasuk dari kalangan orang yang buta huruf ketika itu. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi tiba-tiba bisa membuat suatu kalimat, maksudnya bisa mengucapkan suatu kalimat yang susunannya itu sangat indah, yang belum pernah didapatkan oleh ahli syair yang ada ketika itu sama sekali. Jadi Al-Quran. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah ketika itu adalah orang yang pandai bersyair, orang yang bisa baca, bisa tulis, orang tidak heran. Oh, paling itu bikinannya Muhammad sendiri. Kan seperti itu ya. Tapi Allah turunkan Quran itu kepada Rasulullah yang notabene ketika itu adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Supaya tidak ada orang yang menyangka itu adalah bikinannya Muhammad. Karena apa? Muhammad itu juga orang yang ummi, orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Bagaimana mungkin bisa menyusun kalimat yang seindah susunan yang ada dalam Al-Quran? Kalau antum perhatikan dalam Al-Quran itu kan susunannya sangat indah ya. Dari sisi gaya bahasanya, tata bahasanya, balaghahnya, mantiqnya, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Keindahan Al-Quran mengalahkan semua syair yang ada. Allah mengutus kepada mereka orang-orang yang ummi seorang Rasul dari kalangan mereka juga. Dari kalangan orang-orang yang ummi juga. Apa tugasnya Rasul itu? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Untuk membacakan kepada mereka ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim. Untuk mentazkiyah mereka. Untuk mensucikan jiwa-jiwanya mereka. Wa yu'allimuhumul kitab. Untuk mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada mereka. Wal hikmah. Dan untuk mengajarkan as-sunnah kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya dahulu mereka itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Sama persis ya. Kandungan Al-Jumu'ah ayat yang kedua dengan ayat yang sebelumnya telah kita sampaikan tadi dalam kitab, yakni Ali Imran ayat yang ke-164. Salah satu tugas diutusnya Rasul tadi adalah untuk wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwanya mereka, orang-orang yang beriman. Ayat yang lain juga disebutkan tentang tugas itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-129. Bahkan ini termasuk di antara doanya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah kabulkan. yakni ketika Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya. Siapa nama anaknya ini? Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibrahim pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian juga beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim, dua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan juga dari keturunan kami umat yang muslimah, umat yang berserah diri kepada Engkau, dan perlihatlah kepada kami manasik-manasik kami, dan terimalah taubat dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Rahim. Selanjutnya di ayat yang ke-129, Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka juga. Dari kalangan orang Arab. Karena ketika itu Ibrahim membangun Ka'bah di mana? Di Mekah, di Arab. Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum.
Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul juga dari kalangan mereka, yang mana rasul tersebut yatlu alaihim ayatika, akan membacakan kepada mereka ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kepada mereka alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan juga as-sunnah, wa yuzakkihim, dan juga untuk mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa-jiwanya mereka. Ternyata tazkiyatun nafsi ini termasuk di antara tugas mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka antal azizul hakim. Dalam doanya Ibrahim juga dikatakan, sesungguhnya engkau ya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Al-Baqarah ayat yang ke-129. Persis ya, ayatnya bermiripan. Ada 4 tugas tadi yang disebutkan di surat Al-Imran ayat yang ke-164, Al-Jumu'ah ayat yang kedua, dan Al-Baqarah ayat yang ke-129. Tentang 4 tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan jiwa. Kita lanjutkan kitabnya. Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, beliau mengatakan, fa'a'zamu ma tuzakku bihi an-nafsu fa'a'zamu ma tuzakku bihi an-nafsa al-Qur'anul Karim. Ya. Alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Muallif hafizahullahu taala beliau menyatakan, maka perkara yang paling agung dari perkara yang jiwa itu akan bisa dibersihkan dengannya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yang mana Al-Qur'anul Karim adalah merupakan kitab yang akan bisa dijadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk mensucikan jiwa, dan bahkan ini adalah merupakan sumbernya dan sesuatu yang akan bisa membantunya, dan masdar, pokok dari apa yang akan bisa mensucikan jiwa. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah, maka barang siapa yang ingin untuk mensucikan jiwanya, falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka hendaklah dia pun mencari pensucian jiwa di dalam kitabullahi azza wa jalla, yakni Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ini adalah anaknya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti statusnya sebagai apanya Rasulullah? Abdullah bin Abbas sepupu ya, anak pamannya Rasul. Kalau Rasulullah kan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kalau Abdullah ini Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas adalah pamannya Rasul, berarti Abdullah ibn Abbas berarti anak pamannya Rasul. Al-Abbas termasuk dari kalangan sahabatnya Rasul. Selain pamannya juga sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, ini syaratnya. Yang kedua, beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wafat di atas keimanan. Ini kategori ataukah 3 syarat seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi. Pernah bertemu dengan Rasul, kemudian beriman dengan Rasul, dan wafat juga dalam keadaan di atas keimanan. Ini sahabat. Kalau ada orang di zamannya Rasul pernah bertemu dengan Rasul tapi nggak beriman, bukan dikatakan sahabat. Abu Jahal bertemu tidak dengan Rasul? Bertemu ya. Beriman atau tidak? Tidak. Sahabat atau bukan? Bukan. Abu Lahab bertemu tidak dengan Rasul? Bertemu. Beriman atau tidak? Tidak. Musailamah al-Kadzdzab bertemu tidak dengan Rasul? Beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman, awalnya beriman. Setelah Rasul meninggal, beliau murtad, mengaku sebagai Nabi. Sampai wafat di atas apa? Kekafiran, di atas kemurtadan. Karena masih mengaku sebagai
nabi. Sahabat atau bukan? Bukan. Sehingga ada 3 syarat ya, seseorang dikatakan sahabat. Bertemu dengan Rasul, beriman dengannya, dan wafat di atas keimanan. Kalau ada orang yang bertemu dengan Rasul, belajar ilmu dengan Rasul, beriman dengannya, tapi wafatnya dalam keadaan murtad, semisal tadi contoh Musailamah tadi bersama dengan orang yang sejalan dengannya, kan banyak ya pengikutnya Musailamah ya. Banyak pengikutnya. Sebelumnya itu beriman dengan Rasul. Sebelumnya mereka juga Islam, tapi setelah Rasul meninggal dunia, mereka mengangkat Musailamah sebagai apa? Nabinya mereka. Murtad atau tidak? Murtad. Bukan termasuk dari kalangan sahabat. Al-Abbas sahabat, Abdullah juga sahabat, meskipun memang usianya itu masih sangat muda ketika berpisah dengan Rasul. Abdullah bin Abbas ini, sebelum kita lanjutkan ya, sedikit cerita tentang Abdullah bin Abbas ya. Beliau ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sementara Rasulullah wafatkan tahun 10 Hijriah. Berarti kan berpisah dengan Rasul ketika itu Abdullah bin Abbas baru berumur berapa? 13 tahun. Masih remaja ya. Anak SMP. Tapi meskipun demikian, beliau itu sudah menghafal Al-Quran dan seluruh sebab turunnya beliau tahu, bahkan tafsirnya pun beliau tahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Meskipun belajar dengan Rasul ya mungkin cuman nggak sampai 10 tahun ya. Kan 3 tahun belum bisa belajar ya. Paling tidak akan mulai belajar ya setelah mumayyiz lah. Setelah umur 7 tahun, berarti 7 tahun sampai 13 tahun belajar. Tapi sudah menghafal Al-Quran bukan cuma lafadznya, tapi apa? Tafsirnya pun beliau kuasai. Menghafal ribuan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau ini mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dahulu Rasul pernah berdoa, Allahumma 'allimhu at-tafsir, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah kepada dia ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Beliau pun menjadi seorang yang ahli dalam bidang ilmu tafsir. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang mumpuni dalam bidang ilmu tafsir selain sahabat-sahabat yang lain. Sampai-sampai pun ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ataukah menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq ya. Umar bin Khattab itu menjadikan Abdullah bin Abbas termasuk dari salah satu dewan penasehat barangkali. Termasuk dijadikan sebagai salah satu orang dekatnya, dewan pertimbangan. Sebelum memutuskan sesuatu, diajak diskusi ini, Abdullah bin Abbas. Padahal umurnya itu masih remaja. Mungkin baru balik mungkin. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas umur 13 tahun. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menjabat menjadi khalifah hanyalah sekitar 2 tahunan ya. Berarti kan baru berumur 15-an lebih. Tapi sudah menjadi penasehatnya Amirul Mukminin. Termasuk salah satu penasihatnya Amirul Mukminin. Hebat atau tidak? Antum umur berapa sekarang? Lebih dari 15 ya? Atau masih ada yang 15? Ini generasi terbaik dari umat Islam ini, sahabat ya. Umur 15 tahun ataukah lebih sedikit sudah menjadi apa? Penasihatnya Amirul Mukminin. Bukan cuma penasihatnya presiden, bukan, di atasnya lagi. Ya. Sampai-sampai perbuatan Umar ini dikritik oleh orang-orang yang ada ketika itu. Dengan mengatakan, kok kenapa Umar nggak jadikan anak kami saja sebagai penasihatnya, sebagai orang dekatnya. Dikritik. Maka setelah Umar tahu ada orang yang mengkritik kebijakannya beliau itu, menjadikan Abdullah bin Abbas menjadi orang dekatnya, menjadi salah satu penasihatnya, beliau pun panggil orang-orang tadi itu. Panggil semua orang yang kritik tadi, kemudian dikumpulkan dalam satu majelis. Umar bin Khattab membawakan satu ayat dari Al-Quran. Ya. Ini surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba tafsirkan ayat ini. Masing-masing orang menafsirkan hanya sesuai dengan zahir ayatnya saja.
Abdullah bin Abbas memiliki penafsiran yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya surat ini turun merupakan pertanda sudah dekatnya ajalnya Rasul. Karena sudah selesai urusan tugasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Sudah datang Fathu Makkah ya, kemenangan, penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau pun akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya. Berarti kan apa? Sudah dekat ajalnya Rasul. Karena tugas risalah sudah hampir selesai. Allah telah berikan pertolongan, Allah telah berikan kemenangan, orang-orang pun telah masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Maka semua orang pun tercengang dengan apa yang telah Abdullah bin Abbas paparkan tadi. Mereka baru mengakui kehebatan, keilmuan Abdullah bin Abbas dalam bidang ilmu tafsir. Sangat dalam pengetahuan beliau. Ya. Sehingga beliau juga dikatakan dengan hibrul ummah, tintanya umat ini. Karena beliau banyak sekali menulis ilmu tentang agama ya, dengan tangannya beliau. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasul SAW meskipun usianya tadi masih muda ya. Ini Abdullah bin Abbas. Sehingga kalau berbicara tafsir, kalau yang berbicara itu Abdullah ibn Abbas, maka kita ambil pendapatnya beliau. Karena beliau memang betul-betul orang yang mumpuni dalam bidang ilmu tafsir. Ya. Kita akan baca perkataan Abdullah bin Abbas berkaitan dengan Al-Quran ya. Dhaminallahu liman ittaba'al Quran alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surah Taha ayat yang ke-123. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, dhaminallah, Allah menjamin, liman ittaba'al Qur'an, bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, alla yadhilla fid dunya, yakni Allah jamin mereka tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan mereka tidak akan sengsara di akhirat kelak. Jaminan dari Allah. Kemudian beliau membawakan ayat dari surah Taha ayat yang ke-123. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wa la yashqa fil akhirah. Dia pun tidak akan sengsara di akhirat kelak. Ya, tapi sebaliknya, faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini lanjutan ayat tadi ya. Wa man a'rada 'an dzikri, setelah sebelumnya Allah berfirman ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak pula akan sengsara di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari hadis-hadisnya Rasul, ini termasuk di antara peringatan dari Allah ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia, kami akan bangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Orang ini pun komplain, protes di hadapan Allah ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang ini menyatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, dulu ketika ayat kami datang kepadamu, engkau pun melupakan ayat itu, melupakan Al-Qur'an. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikianlah, itulah hari yang dilupakan. Sehingga ketika seseorang menginginkan keselamatan dunia maupun akhirat, pegang Al-Qur'an. Ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ikuti petunjuk dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ikuti itu. Ya. Maka Allah jamin
Dia tidak akan fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat di dunia, tidak akan sengsara di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, wal a'yadu billah, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari hadis-hadisnya Rasul, maka Allah mengancam yang pertama tadi ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit di dunia, kemudian di yaumul qiyamah kelak mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wal a'yadu billah. Ini surat Thaha ya, ayat yang ke-123 sampai tadi 126. Bisa dilihat nanti lengkap ayatnya itu di surat Thaha. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan Al-Qur'an, salah satunya adalah akan bisa mensucikan hati kita, akan bisa mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita. Dalam surat Yunus ayat yang ke-57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Bisa dibuka lengkap ayatnya. Pertama tadi dalam surat Yunus ya. Ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian yang pertama mau'izah dari Rabb kalian. Apa itu mau'izah? Nasihat. Al-Qur'an di dalamnya terdapat apa? Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Al-Quran itu juga akan bisa menjadi syifa. Syifa itu adalah obat penawar penyakit yang ada di dalam dada, penyakit yang ada di dalam hati. Ini Al-Quran. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita tentang tazkiyatun nafsi ya, pensucian jiwa. Jiwa kita itu kotor, jiwa kita itu ada penyakit. Maka kalau seorang menyadari jiwanya kotor, harusnya apa? Bersihkan jiwanya. Kalau seorang menyadari dalam hatinya itu ada penyakit, harusnya bagaimana? Konsumsi obat. Lakukan pengobatan, lakukan terapi. Salah satunya dengan cara apa? Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena Quran di dalamnya terdapat syifa'un lima fis sudur. Obat penawar penyakit yang ada di dalam hati kita, dalam dada kita ini. Ini yang kedua ya. Pertama mau'izah, yang kedua syifa'un lima fis sudur, yang ketiga wahudan. Dalam Al-Quran telah datang kepada kalian petunjuk berarti. Dalam Al-Quran terdapat apa? Hudan, petunjuk. Kemudian yang keempat adalah warahmatun lil mu'minin. Dan juga dalam Al-Quran terdapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang beriman. Ada berapa keutamaan dalam Al-Quran yang disebutkan di ayat yang mulia ini? 4. Pertama apa? Mau'izah. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmat. Ada juga ayat yang mirip dengan ayat ini yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran, semisal surat Al-Isra ayat yang ke-82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat syifa'un, terdapat obat penawar dari seluruh penyakit-penyakit yang ada, baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik, penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Ada obatnya, yakni Al-Quran. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga ada rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Quran tersebut tidaklah akan menambahkan apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian saja. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-82. Mau tambah lagi? Ada lagi surat Fussilat ayat yang ke-44. Ini juga keutamaan Al-Quran.
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Kalau seandainya kami jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Ajam, bukan dengan bahasa Arab. Laqalu laula fussilat ayatuh. Niscaya mereka akan mengatakan, kok kenapa Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak dirincikan. A'jami wa Arabi. Sama saja, baik itu bahasa Ajam maupun bahasa Arab. Kalau seorang beriman, tentunya dia tetap akan beriman. Ya. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan juga syifa. Apa itu syifa tadi? Obat. Obat penawar penyakit yang ada dalam jasmani maupun rohani. Walladzina la yu'minuna fi adanihim maqru wa huwa 'alaihim 'ama. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, maka mereka itu akan meletakkan penyumbat di telinga-telinga mereka dan mereka pun akan buta darinya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itulah orang-orang yang akan disuruh dari tempat yang jauh. Surat Fussilat ayat yang ke-44. Perhatikan di situ disebutkan dua keutamaan hudan wa syifa. Dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan juga syifa, obat, penawar dari penyakit yang ada di dalam jiwa kita, dalam dada kita, dalam hati kita. Sehingga inilah sumber dari tazkiyatun nafsi, sumber dari pensucian jiwa adalah Al-Quran. Kita lanjutkan. Di halaman yang setelahnya, halaman yang 19, muallif hafizahullah ta'ala menukilkan perkataan dari Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Ibnul Qayyim, ya, jilid yang keempat, halaman yang ke-119. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tamu min jami'il adawa'il qalbiyati wal badaniyati wa adawa'ud dunya wal akhirah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan syifa. Syifa'ut tamu merupakan obat penawar yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Dan dari seluruh penyakit-penyakit, baik itu penyakit duniawi maupun penyakit ukhrawi. Obatnya ada dalam apa? Al-Quran. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-121, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, ini Al-Quran maksudnya, ya. Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Al-Quran tersebut dengan sebenar-benar bacaan, dengan menunaikan hak bacaannya itu. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Wa tilawatul kitab haqqa tilawatih takunu biqira'atihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal 'amalu bih. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Membaca Al-Qur'an dengan hak tilawah, dengan sebenar-benar bacaan, maksudnya adalah dilakukan dengan cara membacanya. Ini tingkatan yang paling rendah, ya. Membacanya, kemudian di atasnya lagi menghafalnya, di atasnya lagi memahaminya, di atasnya lagi mentadabburinya, di atasnya lagi apa? Mengamalkannya. Ini tingkatan di dalam hak tilawah. Membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Sebagaimana ditafsirkan hal itu oleh para sahabat dan juga para tabi'un. Radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semisal contoh, athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari sahabat ahlul Quran, termasuk qurra'is sahabah.
Yang Rasul katakan, khudhu al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Siapa itu? Min Abdullah ibn Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama. Wa min Mu'ad ibn Jabal. Wa min Ubay ibn Ka'ab. Wa min Salim maula Abi Hudzaifah. Ini 4 qurra'us sahabah. Semua riwayat Al-Quran itu bersumber kepada 4 orang ini sebelumnya Rasul. Ya, Rasul kemudian Jibril, Jibril kemudian Allah. Sehingga Quran itu langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Rasul, kemudian kepada para sahabat, sampai kepada imam-imam ahli qiraah yang ada di zaman ini. Abdullah bin Mas'ud ya. Keutamaannya tadi telah disebutkan ya. Meskipun memang dari sisi fisik beliau ada kekurangan. Mohon maaf, beliau itu orangnya kurus. Mungkin kalau bahasa kasarnya itu krempeng. Pernah suatu hari Abdullah bin Mas'ud itu ingin memetik kayu erak, ya, kayu yang digunakan untuk siwak itu ya, kayu erak. Kemudian angin berhembus dengan kencang, hampir-hampir Abdullah bin Mas'ud itu terhempas karena kecilnya kakinya beliau. Tersingkap kecilnya betisnya beliau sampai hampir terhempas, tertiup angin itu, para sahabat mentertawakan. Ya. Diketahui oleh sahabat-sahabat yang ada. Maka Rasul menegur, kenapa kalian ketawa? Sungguh jikalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang, ini akan lebih berat daripada gunung Uhud. Ini baru apa? Betisnya. Belum lagi kepalanya yang berisi apa? Al-Quran. Ya, bisa mengalahkan segala dunia dan seisinya tentunya. Betisnya saja Rasul katakan kalau ditimbangan amalan kelak, ini akan lebih berat daripada gunung Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini keutamaan juga tentang Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihim wal 'amala bihin." Dahulu sekelompok laki-laki di kalangan kami, ya, ataukah kana ar-rajulu, bukan rijal ya, kana ar-rajulu. Dahulu seseorang dari kami, ya, apabila dia mempelajari 10 ayat, mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut sampai mereka mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Ya, ini para sahabat dahulu. Wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil 'amali bima jaa'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Maka membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya, dengan tanpa mengamalkan apa yang ada padanya, apa yang datang padanya, ini tidak dianggap sebagai tilawah yang sebenar-benarnya. Dia baru membaca, belum menunaikan hak tilawah. Jadi ada 2 istilah yang berbeda ya, qiraah sama tilawah. Quran itu bukan cuma sekedar qiraah, tapi apa? Tilawah. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Di sini dikatakan tadi ya, dikatakan di ayat tadi, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya, mentilawahkannya dengan sebenar-benar tilawah, bukan cuma bacaan tapi apa? Tilawah. Ada hak tilawahnya di situ. yakni ketika mereka itu bisa mengamalkan. Ya. Dikatakan oleh mu'allif tadi, membaca Al-Quran dengan tanpa memahami maknanya ataukah dengan tanpa mengamalkan apa yang ada padanya, tidak dianggap sebagai tilawatan bihaqqin, tidak dianggap sebagai tilawah yang sebenarnya dia belum menunaikan hak tilawahnya. Walidha yaqul Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, karena itu Imam Fudail ibn Iyad beliau mengatakan, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan. Tidak lain, Al-Quran itu turun untuk diamalkan. Maka manusia pun menjadikan bacaannya itu sebagai amalan. Ya. فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ نَالَ مِنَ التَّزْكِيَةِ أَوْفَرُ نَصِيبٍ. نَالَ مِنَ التَّزْكِيَةِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ. Syekh di akhir pembahasan mengatakan, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan tilawatul Quran dan dengan tadabbur Al-Quran,
serta bersungguh-sungguh untuk memerangi dirinya sampai dia bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, nala minat tazkiyati awfara nasib, maka dia telah mendapatkan tazkiyah, telah mendapatkan pensucian jiwa dengan bagian yang banyak. Sehingga inilah di antara perkara yang akan bisa menjadi sumber tazkiyatun nafsi, di antara perkara yang akan bisa menjadi sumber pensucian jiwa adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian dengan apa tadi? Selain membaca, menghafalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, dan mengamalkan Al-Qur'an. Dengannya seseorang itu akan bisa mendapatkan kesucian jiwa. Tapi siapa yang di dalam jiwanya itu terdapat noda-noda dosa dan maksiat, siapa yang di dalam jiwanya itu terdapat kotoran-kotoran berupa dosa dan maksiat, dia tentunya akan merasa jenuh dengan Al-Qur'an, merasa bosan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Atau kama qala rahimahullah, atau kama qala radhiyallahu. Jikalau seandainya hati kalian itu bersih, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum, niscaya kalian tidak pernah akan merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian. Tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'an, terus-menerus belum merasa puas. Meskipun sudah hafal. Kalau kita melihat ilmu qiraah itu ya, ini sangat luas ya. Ada 20 jalur periwayatan. Disebut dengan qiraah asyarah kubra, ada asyarah sughra. Bukan cuma qiraah sebah saja ya. Tapi yang mutawatir sampai kepada Rasul itu ada 20 jalur. Yang kita kuasai baru berapa? Satu pun belum. Riwayat Hafs saja belum kita kuasai. Hafs pun punya 2 jalur. Ada jalur Syatibiyah, ada jalur Thayyiban Nasyr. Satu pun belum. Sehingga masih sangat jauh. Sehingga jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Terus-menerus belajar Al-Quran. Baca terus, hafalkan terus, fahami terus, tadabburi terus, amalkan. Sehingga dengannya hati kita pun akan bisa menjadi bersih. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. InsyaAllah untuk pembahasan kaidah yang keempat dari kaidah pensucian jiwa, InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.